orang Jawa ternyata akan musnah. Jangka Jayabaya atau sering disebut ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Jayabaya dikenal sebagai sosok yang kerap kali membuat prediksi masa depan. Terdapat salah satu ramalan Jayabaya yang menerawang tentang kejadian yang bisa benar terjadi di masa depan. Salah satu ramalan tentang masa depan dari para orang Jawa yang belum terjadi hingga saat ini adalah wong Jawa kari separuh, atau juga bisa diartikan sebagai orang Jawa tinggal setengah. Secara harfiah, populasi orang Jawa memang bisa saja berkurang akibat berbagai macam faktor yang ada di muka bumi ini. Pada mulanya, Pulau Jawa memang dihuni oleh orang Jawa. Dalam perjalanan waktu, orang dari luar mulai masuk ke Pulau Jawa. Jika mengikuti kata ramalan, penduduk asli akan tergeser hingga akan tinggal separuhnya. Ternyata, bisa jadi ramalan itu bukan hanya melihat kuantitas manusia Jawa, melainkan melihat kualitasnya. Sementara itu, seorang ahli spiritual yang akrab dipanggil Gus Rofik ini ungkap maksud dan fakta dari ramalan Jayabaya yang berbunyi, wong Jawa kari separuh, Cino Londo kari sajodo. Ya, pada suatu saat nanti kalau kita tidak hati-hati ya orang Jawa ini akan tinggal separuh. Manusia kan ada unsur dohir batinnya. Iya, ketika orang Jawa atau orang-orang Nusantara ini nanti unsur dohirnya akan menguat, makanya dia hanya tinggal separuh, ujar Gus Rofik. Yang dimaksud unsur dohiriah ini adalah orang Nusantara banyak yang tergantung pada teknologi, dan dohir itu berhubungan dengan raga dan akal. Imbuhnya, Gus Rofik juga menjelaskan, kalau di saat kita nanti terjebak oleh unsur dohiriah ini, wong Londo sudah mencuri ilmu dari orang-orang Nusantara ini. Mereka, wong Londo, masih satu jodoh. Dohir batin mereka mulai mengolah seperti itu. Jadi, kalau kita tidak hati-hati ya itu akan terjadi. Tapi, kita kembali lagi, itu adalah ramalan. Ramalan itu bisa menjadi satu petuah yang harus kita hati-hati supaya tidak terjadi. Atau memang ramalan itu bakal terjadi nanti, ujar Gus Rofik. Jadi wong Jawa kari separuh itu hilang separuh. Ya, jadi yang hilang itu unsur batiniahnya yang selalu dekat dengan Tuhan. Nantinya akan ketutup oleh unsur-unsur dohir. Akhirnya ya tinggal separuh karena hilang separuh dari itu tadi. Pungkasnya, Gus Rofik menjelaskan kalau yang hilang tinggal separuh itu bukan penduduk atau orang-orang di Nusantara ini. Makna dari ungkapan tersebut ialah orang Jawa, ilmu kejawaannya tinggal separuh, tidak lagi lengkap. Bukti budaya, banyak orang Jawa suka mengenakan blangkon, berbaju surjan tetapi bercelana panjang, dan beralas kaki sepatu olahraga. Wong wadon ilang wirangi, atau wanita hilang rasa malunya. Jika Prabu Jayabaya, Ronggo Warsito, dan Sunan Kalijogo diizinkan reinkarnasi, mungkin beliau-beliau akan menangis melihat perilaku sehari-hari rakyat negerinya. Suluknya ternyata benar, ramalannya tepat semua. Di sana-sini banyak wanita yang sudah hilang rasa malunya, tetapi uniknya justru menjadi tren dan gaya hidup. Lihat saja, dalam dinamika sosial, justru yang ngetren adalah tinggi-tinggian. Apa saja, entah tinggi-tinggian ilmu, gedung, kekayaan, pangkat, tinggi-tinggian gelar sosial, akademis, dan lain sebagainya. Namun, yang akan kita bahas terkait dengan suluk di atas adalah tinggi-tinggian celana. Secara fungsi celana itu sarana untuk menutupi aurat.
Jika dikenakan kaum hawa atau wanita disebut rok, atau boleh juga disebut jilbab. Apa yang bakal terjadi jika aurat yang wajib ditutup rapat justru ditinggi-tinggikan, dijadikan tontonan layaknya obral barang dagangan? Ketika aib rumah tangga yang harusnya disembunyikan justru menjadi konsumsi publik, dijadikan program acara yang menarik di media sosial dan elektronik. Pada gilirannya, masalah kawin cerai, perselingkuhan, dan lain-lain di kalangan tertentu dianggap gaya hidup lalu ditiru banyak orang. Ketika lari kembali ke ulama agama, mungkin hanya pura-pura saja. Bunyi zikir atau wirid yang afdol bagi mereka adalah Masya Allah, Masya Allah, sambil Pak Kiai bingung geleng-geleng kepala mengintip aurat santri-santrinya. Mungkin maknanya bahwa umat Indonesia telah tergoncang. Apa karena tak ada suri tauladan pemimpinnya? Iman manusia mulai bergoyang. Adakah zaman kolobendu memang sudah tiba? Banyak pula orang Jawa yang tidak bisa membedakan antara kerata bahasa atau jarwo dosok, wangsalan, paribasan, dan falsafah. Filosofi angka dalam bahasa Jawa sebenarnya jarwo dosok atau yang lazim disebut kerata bahasa, tetapi karena ilmu kejawennya tinggal separuh, maka disebutlah itu filosofi angka. Suatu contoh, penyebutan angka 11 atau 11, rolas sampai 19 menggambarkan bahwa anak pada usia tersebut sudah mulai mengenal welas atau kasih sayang, cinta lawan jenis. Penyebutan angka selikur atau 21 diartikan sebagai linggih kursi. Usia selikur dianggap bahwa seumuran itu manusia sudah punya kedudukan atau pekerjaan. Berikut penyebutan angka selawe atau 25 diartikan sebagai seneng lanang wedok, yang maknanya insan umur selawe saatnya berjodoh. Ada pula berikut penyebutan angka 50 atau 50 diartikan seneng nganggo iket, yang mempunyai makna suka mengenakan tutup kepala untuk keperluan beribadah. Dan penyebutan angka yang terakhir sewida atau 60 yang diartikan sejatine wes wayahe tindak, yang dimaknai sudah tiba waktunya untuk menghadap yang maha kuasa. Karena ilmu kejawennya tinggal separuh, maka jarwo dosok dianggap ajaran filsafat.